Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat kembali untuk bersilaturahim dan mengkaji beberapa pesan-pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam kehadirat beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggalkan kepada kita cahaya yang amat sangat terang benderang sekali. Meskipun terang benderang, terkadang kita sudah menjadikannya agak kabur, mungkin bukan karena terangnya cahaya tersebut, akan tetapi karena penyakit yang ada di mata kita sehingga kita tidak melihat keterang benderangan dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam beberapa kajian di sini kita telah membahas tentang kisah datangnya malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah haji wada, setelah haji perpisahan. Kemudian malaikat Jibril menanyakan tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, dan yang terakhir malaikat Jibril menanyakan kapan itu hari kiamat, yang kemudian dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tanda-tanda hari kiamat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menceritakan tentang turunan-turunan dari hadis tersebut. Jadi ketika malaikat Jibril bertanya, akhbirni anil iman, sampaikan kepadaku tentang iman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan rukun iman yang 6. Maka rukun iman yang 6 ini kemudian dikenal dengan ilmu akidah atau ilmu tauhid. Ilmu akidah dan ilmu tauhid ini telah dibahas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana maklum kita ketahui bahwa di dalam ilmu akidah itu ada 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah tentang ketuhanan. Segala sesuatu yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, baik perkara yang wajib atau perkara yang mustahil atau perkara yang boleh-boleh saja bagi Allah Subhanahu wa taala, itu dibahas dalam kajian ketuhanan. Kemudian bagian kedua dari ilmu akidah ini adalah kenabian. Apa sesuatu yang wajib bagi Nabi, apa sesuatu yang mustahil bagi Nabi, apa sesuatu yang boleh-boleh saja bagi Nabi. Maka salah satu yang wajib bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada 4 sifat yang wajib, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Ini dikaji di kajian-kajian akidah dasar. Biasanya kita dulu belajarnya ketika SD. Siddiq artinya kejujuran. Jujur artinya Nabi Muhammad adalah jujur. Tidak mungkin Nabi Muhammad itu berdusta. Amanah artinya terjaga, atau kemudian sering kita kenal dengan istilah maksum, tidak pernah melakukan kesalahan. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf itu pernah jatuh cinta, terdetik, terbesit untuk kepada Sayyidah Zulaikha, itu tidak mungkin, karena Nabi tidak seperti kita. Tidak mungkin ingin melakukan maksiat atau melirik, itu nggak mungkin.
Itu sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil. Maka di sini itu amanah. Tabligh artinya menyampaikan. Artinya Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lainnya, sebelum beliau wafat, beliau sudah menyampaikan seluruh perkara yang oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk disampaikan. Maka agama ini tidak kurang. Jadi pertanyaan yang pertama tentang keimanan itu sudah disampaikan sepenuhnya oleh Rasulullah SAW, tidak kurang sedikit pun. Kepada siapa? Kepada para sahabat ketika itu. Kemudian para sahabat menyampaikannya kepada para tabi'in. Para tabi'in kemudian menyampaikannya kepada tabi'in. Sehingga kemudian lahirlah madrasah-madrasah akidah. Madrasah-madrasah akidah ini ada yang ahlus sunnah, ada yang bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah yang mana? Ahlus sunnah wal jamaah sebagaimana maklum diketahui, sebelum revolusi Arab atau Arab Spring itu ada muktamar yang diadakan oleh Al-Azhar yang mengundang seluruh negara-negara Islam dan seluruh ulama-ulama di Indonesia dan selainnya, di Al-Azhar di Mesir. Itu di sana diundang penuh. Judulnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah wa Ahlul Hadis. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 3 dalam akidah. Madhabnya, madrasahnya Asy'ari atau Imam Abul Hasan Asy'ari, kemudian Maturidi, dan yang terakhir Ahlul Hadis. Dalam muktamar itu Al-Fakir ingat sekali, yaitu ulama besar, bukunya dikaji di sini tentang Sirah Nabawiyah oleh Ustadz Hilmi Imami, itu Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hanya 2, Asy'ari dan Maturidi. Ahlul Hadis tidak masuk. Kenapa? Karena Ahlul Hadis sudah masuk ke dalam Asy'ari dan Maturidi. Beliau protes untuk judul itu. Seiring berjalannya waktu, kami ketika waktu itu masih pelajar, kami bingung, ada yang mengikuti Syekh Muhammad Said Ramadan Buti, ada yang ikut judulnya sebagaimana ulama-ulama di Al-Azhar. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata Ahlul Hadis itu memang ada. Dalam akidah, ahli hadis itu punya madrasahnya sendiri. Demikian juga dalam fikih, Ahlul Hadis itu punya madrasahnya sendiri. Ini detail tentang sejarah akidah tersebut. Dan kita tidak membahas tentang detail akidah. Akan tetapi yang ingin Al-Fakir sampaikan, bahwa madrasah-madrasah akidah tersebut itu lahir memiliki silsilah sanad, silsilah keilmuan yang semuanya tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk yang kami berkhidmah kepada mereka sekarang. Kami menjadi perwakilan dari mereka di Indonesia. Guru-guru kami yang dari Maroko, yaitu satu keluarga namanya keluarga Gumari. Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Gumari memiliki putra. Dari istri yang pertama itu 7 orang, dan 7 orangnya ulama dalam semua disiplin ilmu. Kalau ibarat kita di sini ya wali songonya lah gitu. Wali songonya di Maroko, di satu provinsi yang dekat ke Spanyol namanya Gumarah di sana, Tanjir. Itu di sana ada satu keluarga yang 7-7-nya jadi ulama dan sekarang sudah wafat semuanya, tinggal keponakan-keponakannya. Ini beliau madrasahnya adalah madrasah hadis dalam akidah. Dalam akidah madrasahnya madrasah hadis. Maka kami banyak menemukan teman-teman di sini ketika keponakan-keponakan beliau datang ke sini, datang hanya untuk berdebat, menanyakan tentang detail akidah tersebut, bukan untuk belajar. Nah, ini beda. Maka sebaiknya ini masalahnya hati. Jadi kita ketika sudah duduk, kita harus menyampaikan sesuatu yang itu ada landasannya. Dan yang mendengar pun harus mendengar ingin belajar, bukan kemudian ingin menguji. Kalau sudah ingin menguji, maka yang datang adalah setan, kesombongan. Yang duduk di depan sombong,
yang duduk di sini sombong, yang duduk di sana sombong, akhirnya ilmu nggak akan pernah masuk. Ilmu tidak akan pernah masuk. Maka ini dalam akidah, sebatas pembacaan Al-Fakir, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 3. Asy'ari, Maturidi, dan Ahlul Hadis. Dan Ahlul Hadis. Kemudian pertanyaan yang kedua dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertanya, fa akhbirni anil Islam, dan sampaikan kepadaku tentang Islam. Islam ini kemudian dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rukun Islam. Rukun Islam ini kemudian turun menjadi fikih. Menjadi fikih. Jadi bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tata caranya. Kira-kira ada tidak fikih yang tidak mengikuti dalil? Misalkan mazhab Syafi'i tidak mengikuti Rasulullah, mazhabnya Imam Abu Hanifah tidak mengikuti Rasulullah, mazhabnya Imam Malik tidak mengikuti Rasulullah, mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal tidak mengikuti Rasulullah. Itu mustahil. Kenapa mustahil? Karena mereka semuanya ulama besar. Tidak mungkin mereka tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sejarahnya? Nah, ini kita membahas sejarah fikih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hidup, sumber jawaban dari seluruh permasalahan yang dihadapi oleh para sahabat langsung dari langit, langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sumbernya dari Al-Quran dan dari sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika sahabat memiliki masalah, langsung datang ke Rasulullah, langsung datang ke Rasulullah. Rasulullah kalau bisa menjawab, beliau akan langsung menjawab, tapi beliau menunggu wahyu. Tapi kalau wahyunya tidak turun, beliau akan berijtihad, memahami sesuai dengan wahyu-wahyu yang sudah turun. Ketika disampaikan jawaban Rasulullah benar, Allah akan diam, tidak menurunkan wahyu. Tapi ketika jawaban Rasulullah kurang tepat, akan turun wahyu yang membenarkan. Artinya sumbernya satu, yaitu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan menemukan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada banyak perbedaan antara para sahabat. Kalaupun ada perbedaan, maka itu diperkenankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk melanjutkan perjalanan perang ke Bani Quraidzah, kampungnya Bani Quraidzah, Rasulullah bersabda, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidzah. Janganlah sekali-kali seorang pun dari kalian melaksanakan ibadah sholat asar melainkan di Bani Quraidzah. Para sahabat berbeda perhitungannya dan memahami hadis ini. Sebagian kelompok para sahabat melihat, menghitung, oh nggak mungkin kita nyampe ke Bani Quraidzah sebelum maghrib, pasti nyampainya maghrib. Akhirnya kita nggak bisa sholat asar. Sebagian lagi mengambil dengan zahir hadisnya, makna yang sudah nampak. Artinya mereka tergesa-gesa mempercepat perjalanan mereka agar sampai ke Bani Quraidzah sebelum waktu maghrib. Jadi sebagian sholat asar di Bani Quraidzah, sebagian lagi di atas kendaraan. Sesampainya di Bani Quraidzah, mereka bertanya kepada Rasulullah, dua-duanya, Rasulullah gimana nih? Yang satu ngomong, itu sholat di atas kendaraan. Satu lagi, itu sholatnya di sana. Yang diprotes yang sholat di atas kendaraan. Bukankah Rasulullah memerintahkan sholat di Bani Quraidzah? Kemudian Rasulullah apa? Rasulullah tersenyum dan membiarkan gak dijawab. Mungkin gak Rasulullah membiarkan sesuatu yang salah? Tidak mungkin. Maka diamnya Rasulullah itu adalah ketetapan yang ditetapkan oleh Rasulullah bahwa dua-duanya benar.
Artinya perbedaan di masa Rasulullah itu ada. Kemudian bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Sayyidina Mu'adz bin Jabal ke Yaman? Apakah di Yaman ketika itu ada Nabi? Nabi Muhammad ikut ke Yaman? Kan tidak. Maka Rasulullah mengajarkan cara berijtihad menyelesaikan permasalahan kepada Sayyidina Mu'adz. Mu'adz, bagaimana kalau nanti di sana ada permasalahan? Saya cari dulu di dalam Al-Quran. Kalau ada jawabannya, saya akan berikan jawaban. Kalau tidak ada di dalam Al-Quran, saya melihat dulu, pernah tidak Rasulullah menjelaskan permasalahan itu? Artinya hadis. Kalau tidak ada bagaimana? Kalau tidak ada, saya akan membandingkan permasalahan itu dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadis. Ini ijtihad. Maka kemudian sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat ini sudah menjadi ahli fikih, sudah tertata keilmuannya untuk menghadapi sesuatu yang baru yang akan datang tanpa adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau membayangkannya sulit, sama dengan kita. Ketika kita dulu masih kecil, kita masih memiliki orang tua. Kemudian atau orang tua kemudian meninggal setelah kita sudah mampu untuk hidup sendiri. Nah, seperti itulah kehidupan para sahabat. Ketika ditinggal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sudah mampu atau dijadikan mampu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalani kehidupan ini. Maka kemudian permasalahan pertama sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah siapa yang akan memimpin para sahabat menggantikan Rasulullah, yaitu masalah kepemimpinan, masalah khilafah. Nah, ini khilafah banyak yang bermasalah sekarang. Mendirikan khilafah atau tidak ini? Mendirikan khilafah atau tidak? Ini direkam. Ntar bisa jadi nanti banyak yang datang kalau kita membahas tentang khilafah. Siapa yang akan memimpin sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah tidak memberikan wasiat. Kalau yang mengatakan oh enggak, Rasulullah berwasiat, itu saudara kita yang Syiah yang mengatakan demikian. Jadi kepemimpinan itu sudah ada wasiatnya, itu Syiah. Maka kemudian bagi saudara-saudara kita yang Syiah, itu kepemimpinan itu masuk dalam akidah. Kita yang ahlu sunnah, kepemimpinan tidak masuk di dalam akidah. Tidak masuk di dalam akidah. Buktinya apa? Ada tidak hadis Rasulullah yang menunjuk Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi penggantinya setelahnya? Tidak ada. Tidak ada. Maka kemudian di masa itu sistemnya adalah pembaiatan. Para sahabat membaiat. Kalau keutamaan para sahabat sudah disebutkan dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Setiap sahabat punya keutamaannya masing-masing. Rasulullah sakit, yang menggantikan menjadi imam siapa? Sayyidina Abu Bakar. Itu juga isyarat. Tapi Rasulullah mengatakan Sayyidina Ali ini kedudukannya sama dengan Harun, kedudukannya di sisi Nabi Musa. Artinya setiap sahabat punya kelebihan-kelebihannya masing-masing. Maka permasalahan fikih pertama sepeninggal Rasulullah adalah kepemimpinan. Diselesaikan oleh para sahabat. Karena apa? Selesai tanpa perseteruan. Tidak seperti kita, pemilunya sudah kapan, kita masih bertengkar sampai sekarang. Karena apa? Karena ini santrinya Rasulullah, murid-muridnya Rasulullah, masih dekat dengan cahaya Rasulullah dan mendapat sentuhan langsung dari Rasulullah. Maka permasalahan pertama diselesaikan dengan damai, tanpa ada perseteruan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah. Ada masalah baru lagi, yaitu mani'uz zakah. Umat Islam sepeninggal Rasulullah ada yang tidak mau bayar zakat, bahkan mengatakan zakat itu tidak wajib. Ini masalah baru, di masa Rasulullah tidak ada itu. Karena sahabatnya masih lengkap, dikumpulkanlah oleh Sayyidina Abu Bakar, menjadilah majelis syuro.
tempat musyawarahnya Sayyidina Abu Bakar, sampai diselesaikan, selesai masa khidmahnya Abu Bakar menjadi seorang khalifah, digantikan oleh Sayyidina Umar. Ketika itu Sayyidina Umar punya ciri khusus dalam kepemimpinannya. Sayyidina Umar mengatakan para sahabat yang senior dan yang memiliki keilmuan lebih tidak boleh keluar dari Madinah. Kenapa? Dijadikan tempat musyawarahnya Sayyidina Umar dalam berbagai macam permasalahan-permasalahan yang baru, yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran, tidak ada dalilnya di dalam hadis. Ini kemudian dikenal dengan istilah ijtihad. Setelah Sayyidina Umar wafat, Sayyidina Utsman, ini sudah mulai terjadi fitnah pembunuhan Sayyidina Umar. Para sahabat mulai berpencar. Bahkan di Kufah sendiri, di Kufah, di Irak, itu jumlah sahabat 1.500 orang. Banyak tidak? Banyak, itu 1.500. Artinya di Kufah sendiri ada hadis atau tidak? Banyak hadis. Karena ada 1.500 sahabat kurang lebih di sana. Bahkan Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in, beliau mengatakan, saya datang ke Kufah. Di sana ada 4.000 orang yang menuntut ilmu hadis. Dari 4.000 itu 400-nya sudah menjadi ahli fikih. Artinya tidak hanya meriwayatkan hadis, tapi juga memahami isi hadis dan berijtihad untuk memahami hadis tersebut dan diterapkan. Maka di sini terjadi perbedaan madrasah. Madrasah tersebut yang pertama adalah madrasah hadis. Madrasah hadis di sini adalah madrasah yang sudah diinisiasi oleh para sahabat. Siapa contohnya? Contohnya adalah Sayyidina Abdullah ibnu Umar, putranya Sayyidina Umar. Ini madrasatul hadis dalam fikih. Ya, madrasatul hadis. Arahnya lebih ke hadis, lebih ke periwayatan. Madrasah Abdullah ibnu Umar. Kemudian Abdullah ibnu Zubair, Abdurrahman ibnu Auf, itu lebih cenderung kepada hadis. Kenapa demikian? Tidak ada, sulit mencari sahabat seperti Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar ini dikatakan bahwa beliau telah melakukan ibadah haji sebanyak 60 kali. Umrohnya ada riwayat yang mengatakan 500 kali. Dan beliau melakukan segala sesuatu sebagaimana Rasulullah melakukan. Artinya di titik mana Rasulullah menunggangi ontanya untuk berangkat haji atau berangkat umroh, di titik itu juga Sayyidina Abdullah akan menaiki atau menunggangi kuda atau ontanya. Kita tahu di mana Rasulullah naik kendaraan? Tidak tahu. Abdullah ibnu Umar ini tahu. Di mana Rasulullah berhenti untuk buang hajat, untuk melaksanakan sholat, titik-titiknya dihafal oleh Sayyidina Abdullah ibnu Umar ini, dan diikuti sedetail itu. Kalau sekarang khondaknya saja sudah hilang, diratakan, jadi diaspal sekarang, jadi apa? Jadi jalan. Khondaknya tidak tersisa. Rumah Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah sudah tidak ada, sudah menjadi kamar mandi sekarang. Sayyidina Abdullah ibnu Umar tahu detail titik-titik itu. Coba bayangkan kalau bapak-bapak atau ibu-ibu melakukan ibadah umroh, sholat di tempat di mana Rasulullah sholat, bagaimana rasanya? Itu Sayyidina Abdullah ibnu Umar, ahli hadis itu seperti itu. Dari titik bertolaknya saja mengikuti Rasulullah. Apalagi detail-detail ibadahnya. Maka kita menemukan madrasah ahli hadis ini, mereka tidak akan berpendapat, menggunakan pendapatnya selama masih ada dalil di dalam Al-Quran, selama masih ada riwayat di dalam hadis, selama masih ada fatwa dari para sahabat. Mereka tidak akan berpendapat. Rasulullah mengatakan seperti ini, sudah seperti itu. Ini ahli
hadis. Nah, madrasah ini kemudian turun-temurun ada sampai kepada di tangan Imam Ahmad bin Hambal. Dan sebagian ada kepada Imam Malik bin Anas. Madhabnya Hambali Imam Ahmad, madhabnya Maliki Imam Malik. Maka masyhur di perkataan Sayyidina Imam Ahmad bin Hambal bahwa apa? Kalau ada hadis dhaif, saya tidak akan berpendapat. Coba hadis dhaif. Ada hadis yang lemah, Imam Ahmad lebih mengutamakan hadis yang lemah daripada beliau berpendapat. Berpendapat dalam tanda kutip adalah memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami fatwa sahabat, kemudian disarikan menjadikan sebuah penyelesaian sebuah permasalahan. Lah Imam Ahmad tidak seperti itu. Kalau ada pendapat yang lemah, maka hadis lemah, beliau akan gunakan hadis itu sebagai rujukan. Sekarang kan tidak, mengatakan oh hadisnya lemah nggak usah diamalkan. Katanya ahli hadis. Kok tidak mengikuti imam ahli hadisnya, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad ini mengikuti sebuah madrasah. Itu madrasah ahli hadis. Nah, madrasah ahli hadis Imam Ahmad ini dari mana? Dari Baghdad. Tinggalnya di Kufah dulu. Bertemu Imam Syafi'i di sana. Bertemu Imam Al-Hasan Asy-Syaibani di sana, muridnya Abu Hanifah. Mereka juga belajar, terjadi diskusi. Setelah itu madrasah yang kedua dari fikih ini adalah madrasah ahli ra'yi. Ahli ra'yi artinya adalah pendapat. Berpendapat. Menyarikan inti dari Al-Quran, menyarikan inti dari hadis, difahami, dilihat sebab-sebabnya, kemudian dijadikan sebuah pendapat. Pendapat ini, madhab ini, madrasah ini sudah ada sejak masa para sahabat. Siapa imamnya? Sayyidina Abu Bakar sendiri, Sayyidina Umar sendiri, Sayyidina Ali bin Abi Thalib sendiri. Itu madrasatul ra'yi. Madrasatul ra'yi. Madrasatul ra'yi di sini pendapat itu kebanyakan adalah membahas permasalahan-permasalahan yang belum terjadi. Contohnya, di dalam mazhab Hanafi itu sudah berapa ratus tahun yang lalu, sejak tahun 400 Hijriah kurang lebih. Itu sudah dibahas bagaimana sholat jika seorang manusia itu terbang. Ada pesawat nggak ketika itu? Tidak ada. Itu cirinya madrasah ar-ra'yi. Jadi sholat di atas pesawat itu sudah dibahas ratusan tahun yang lalu. Bahkan mungkin 1000 tahun yang lalu. Memang ada pesawat ketika itu? Tidak ada. Maka ini disebut dengan fikih iftiradhi. Fikih jika. Jika begini bagaimana? Jika begitu bagaimana? Itu dibahas. Dibahas, ditulis di dalam buku atau disampaikan. Nah, madrasah ahli hadis tidak seperti itu. Ketika ada masalahnya, saya sebutkan penyelesaiannya. Ketika masalahnya belum ada, jangan dibahas. Itu ahli hadis. Itu madrasahnya ahli hadis. Yang kemudian kedua madrasah ini lahir dalam 4 madrasah ahlus sunnah wal jamaah dalam fikih. Yaitu pertama madrasahnya Imam Abu Hanifah dan para murid-muridnya menjadi madhab Hanafi. Kemudian yang kedua madhabnya Imam Malik bin Anas, kemudian menjadi madhab Maliki. Yang ketiga madhabnya Imam Syafi'i, madhab Asy-Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang keempat madrasahnya Imam Ahmad bin Hambal yang dikenal dengan madhab Hambali. Pertanyaannya, apakah ketika kita mengikuti 4 madhab ini kita tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mengikuti. Sekarang kita tarik lagi 4 madhab ini, siapa yang menguasai? Sekarang tidak bisa, sulit menguasai. Satu orang menguasai sekian mazhab itu sulit. Maka kemudian ada kumpulan-kumpulan negara-negara. Sekarang kita hitung negara. Negara di Indonesia itu mayoritasnya sudah ikut Syafi'i.
Kalau di Mesir itu rujukannya, kalau tidak Maliki, Syafi'i, dua itu yang banyak. Tapi undang-undangnya Hanafi, karena dulu dikuasai oleh Turki Utsmani. Kalau di Saudi lebih ke Hambali. Di Syria ada semua, ada Syafi'i, ada Maliki, ada Hanafi. Hanafi lebih dominan. Di mana? Di negeri-negeri pecahan Rusia, itu kan. Imam Bukhari di Bukhara, Uzbekistan, di sana itu Hanafi. India Hanafi, Pakistan Hanafi yang dominan. Maka bagaimana para ulama ini kemudian bertukar pendapat ketika haji? Imam Abu Hanifah itu haji 55 kali. Mungkin tidak haji itu beliau ibadah saja, enggak, terjadi pertukaran di sana, terjadi pertemuan antar para ulama. Maka titik pertemuannya adalah ketika haji. Jangan dibandingkan seperti kita sekarang. Mau hubungan dengan ulama, saya mau hubungi guru saya di Mesir, tinggal WhatsApp, tinggal kirim voice note atau video call. Di masa itu tidak ada seperti itu. Maka pertemuannya ketika haji. Pertukaran pendapat itu terkita ketika haji. Imam Laits bin Sa'ad di Mesir, itu madhabnya juga besar, dengan diskusi dengan Imam Malik. Itu tukar-tukaran suratnya masih ada sampai sekarang. Diskusi itu terjadi, gitu kan. Maka kita sebagai masyarakat yang memang hidup dalam beberapa komunitas-komunitas yang tidak lengkap melihat Islam ini, jangan selalu gumuh ketika ada perbedaan. Oh, ini seperti ini, kok ini seperti ini. Dipelajari. Agar apa? Agar kita menjadi pewarisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak terpecah belah hanya karena permasalahan-permasalahan kecil. Maka ini adalah madrasah fikih. Madrasah fikih. Sampai kepada kita madhab itu. Sekarang tersisa berapa madhab? Yang ahlu sunnah wal jamaah 4. Masih ada yang tersisa lagi 4 lagi, dan 4-nya bukan ahlu sunnah wal jamaah. Bukan ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian setelah itu pertanyaan yang ketiga yang ditanyakan oleh malaikat Jibril adalah akhbirni anil ihsan, sampaikan kepadaku tentang ihsan. Ihsan kemudian dijawab oleh Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau menghamba kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, jika engkau tidak melihatnya maka Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Ini akhlak, ilmu akhlak. Ilmu akhlak artinya apa? Ilmu akhlak artinya adalah sebagian membahasakannya dengan tasawuf, sebagian lagi membahasakan dengan tazkiyatun nafsi atau pembersihan diri, gitu kan. Jadi setelah kita beriman, setelah kita berislam, kita sholat mengikuti tata cara. Dengan keimanan tersebut, dengan keislaman tersebut, dengan fikih tersebut kita sholat. Tapi pertanyaannya, sholatnya untuk siapa? Sholatnya untuk siapa? Di awal-awal datang saya sholat di sini, sebelum imam pasti bacanya nggak mau dong baca yang juz 30. Bacanya juz-juz yang panjang-panjang, bahkan kadang terlalu panjang. Karena baru datang, baru pulang dari Mesir. Saya harus menunjukkan. Akhirnya saya di rumah ngafal dulu. Di belakang saya ada mertua saya, ada istri saya, ada adik ipar, ada keluarga, ada orang yang baru kenal. Saya harus menunjukkan. Akhirnya saya ngafal. Saya hafal banyak. Ini pertanyaannya, saya menghafal karena Allah atau karena ingin dianggap oleh orang? Ingin dianggap oleh orang. Ini namanya tazkiyatun nafsi, pembersihan diri. Jadi beriman saja, berislam saja itu tidak cukup, harus dibersihkan dulu. Akhirnya ketika jadi imam lupa yang dibaca qul a'udzu birabbin nas, yang dihafal panjang-panjang lupa. Allah ingin menegur kita. Dan itu banyak seperti itu. Bagaimana ini dalam sholat?
Bagaimana di luar sholat? Agar kita bekerja karena Allah, ini karena Allah semua. Itu namanya tazkiyatun nafsi, itu ihsan. Bagaimana kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, itu madrasahnya madrasah akhlak, madrasah tasawuf atau madrasah tazkiyatun nafsi. Maka yang disebut dengan ulama itu adalah orang yang sudah menggabungkan antara ketiganya. Beriman, berislam, dan berihsan. Ini baru sebagai pewaris para nabi atau disebut dengan khalifah. Disebut dengan khalifah. Khalifah apa? Khalifah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Para nabi. Para nabi kemudian tidak ada, maka ulama sebagai khalifah yang membangun di muka bumi ini. Artinya harus beriman, berislam, dan berihsan. Kalau kita sudah seperti itu, kita di fikih saja sudah berbeda. Takbirnya seperti ini, diletakkan di sini atau enggak diangkat. Itu bagaimana kita bisa berihsan? Oh, di samping saya ini gimana sholatnya? At-tahiyatnya kok gerak-gerak seperti ini? Ini kita mau menyembah Allah atau sedang jadi penguji ibadahnya orang? Itu ihsan. Kalau kita masih seperti itu, artinya kita belum berihsan. Ibadah kita belum menghadap Allah, tapi sedang melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Maka terkadang kita bingung, kita harus ikut yang mana. Sudah, bapak, ibu-ibu punya guru, ikuti gurunya. Nanti kalau guru saya salah bagaimana? Ya sudah, ditanggung gurunya. Bapak dan ibu nggak ada urusan dengan itu. Bukankah kalau kita berobat, kemudian kita salah obat, atau kita salah berobat kepada orang, dosis yang diberikan salah, ininya salah, kita salah tidak? Tidak, kita syahid ketika itu. Kalau terjadi apa-apa kita syahid. Yang salah adalah yang memberikan obat yang salah itu. Dia yang akan mempertanggungjawabkannya. Bisa dituntut nggak di dunia? Ada aturannya sendiri kalau di dunia. Tapi di akhirat kita akan menghadap kepada yang maha adil. Di akhirat yang berat. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Mungkin ini yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Masih ada waktu beberapa menit sebelum syuruk. Jika mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena bicara madhab atau imam di Indonesia ini semuanya madhab Syafi'i. Ketika kita umroh, kalau madhab Syafi'i kita menggandeng atau memegang istri kita batal saja. Tapi kalau istri kita nggak kita gandeng saat waktu kan hilang istrinya, boleh nggak kita cari lagi, Pak? Ya, maksudnya kita berganti madhab saat misalkan gitu. Karena kalau ini kan dilema saja, begitu banyak manusia, ketika kita pakai imam Syafi'i, hati kita nih jadi kayak nggak tenang kan? Istri kita pasti lepas nih kalau kita. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Artinya ajarannya pun rahmat. Maka di dalam perbedaan itu ada rahmat di dalamnya. Maka inilah fungsi dari perbedaan atau hikmah dari adanya perbedaan pendapat antar para ulama itu tadi. Di masa itu mazhab Imam Syafi'i mungkin kita amalkan. Maka di sini para ulama setelah kita mempelajari disiplin ilmu fikih madrasah tadi, itu ada beberapa kondisi yang bisa merubah sebuah hukum. Ada 4 kondisi. Yang pertama adalah personal atau keadaan. Keadaan itu bisa merubah hukum. Kemudian yang kedua waktu. Waktu itu bisa merubah hukum. Yang ketiga personal. Personal ini bisa merubah hukum. Kemudian contoh seperti tadi, keadaan tidak memungkinkan. Saya baru masuk Masjidil Haram, Pak. Baru masuk, lepas sendal, kaki saya sudah diinjak oleh wanita lain. Karena berdesak-desakannya.
Artinya kalau mengikuti mazhab Syafi'i kita akan keluar lagi wudhu. Wudhu jaraknya berapa itu? Jauh. Akhirnya yang ingin bersiasat mereka bawa spray, ya kan? Wudhunya pakai spray. Apa sah itu menurut 4 mazhab? Itu pembahasan. Tapi menurut dalam 4 mazhab tersebut, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim itu ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama pendapatnya Imam Syafi'i. Au lamastumun nisa. Lamastum sesuai dengan makna artinya bersentuhan. Ini mazhabnya Imam Syafi'i. Bersentuhan batal. Saya bersentuhan dengan istri saya. Istri saya muhrim saya bukan? Bukan. Kalau muhrim nggak boleh dinikahi. Artinya saya bersentuhan dengan istri saya batal. Itu dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian dalam mazhab Hanafi mutlak tidak batal. Dalam mazhab Hanafi, lamastum artinya diartikan dengan bahasa apa? Istilahnya majas atau kiasan. Al-Quran itu halus bahasanya. Nggak mungkin Al-Quran mengatakan jamaktum, menggauli gitu, nggak mungkin. Karena pakai bahasa kiasan, bersentuhan itu artinya menggauli. Jadi ketika seorang laki-laki menggauli istrinya, maka itu batal wudhunya. Gitu kan? Batal wudhunya. Ini pendapat mazhab Hanafi. Mazhab Maliki menengahi keduanya. Kalau bersentuhannya ada syahwat, kan batal. Tapi kalau nggak ada syahwat nggak batal. Itu mazhab Maliki. Maka ini rahmat. Jadi kondisi tidak memungkinkan karena keadaannya sudah berbeda, maka mau tidak mau kita harus mengikuti pendapat mazhab lain. Mengikuti mazhab lain. Nah, itulah yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, oleh para ulama, oleh para guru-guru, gitu kan. Maka mengikuti guru itu pasti akan mengikuti mazhab-mazhab yang tadi. Gitu. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ada yang lain? Tidak ada. Sudah masuk waktu syuruk. Ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan apabila ada yang bisa dimanfaatkan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kami copy paste dari para ulama baik dalam buku-bukunya dan dari para guru-guru baik dalam majelis-majelisnya. Ini saja. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.